Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anak Tuhan yang setia, rajin doa, baca firman-Nya, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anak Tuhan yang setia, rajin doa, baca firman-Nya, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi anak Tuhan yang setia, rajin doa, baca firman-Nya, selalu bersaksi bagi Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo adik-adik, senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik semua melalui video hari ini. Kakak berharap adik-adik semua dan keluarga tetap sehat dan tetap bersuka cita. Kakak akan bercerita dengan tema Tuhanku Pembawa Damai. Tapi sebelumnya adik-adik, yuk kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih atas perawatan yang Tuhan berikan bagiku. Tuhan Yesus, aku persembahkan telingaku untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan menyediakan 2 buah gambar. Adik-adik silakan pilih ya. Mau pilih gambar yang A atau yang B? Mau pilih wajah yang tersenyum atau wajah seperti anak nakal? Menurut adik-adik, yang mana yang bagus? Kalau menurut kakak, wajah yang tersenyum lebih bagus. Nah, adik-adik, maukah kamu selalu tersenyum ramah? Bagaimana jika ada orang yang merebut mainanmu? Apa kamu masih bisa tersenyum ramah? Atau kamu mau mengancam? Menjulurkan lidah? Yuk kita dengarkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ada orang yang jahat padanya. Ada murid Tuhan Yesus yang ingin cepat kaya dan mendapatkan banyak uang. Menurut adik-adik, namanya siapa? Silakan sebutkan. Ya, betul. Yudas. Yudas membantu orang-orang jahat menangkap Tuhan Yesus. Yudas menunjukkan tempatnya. Yudas juga mencium Tuhan Yesus untuk memberi tanda agar orang-orang tidak salah tangkap. Apakah Tuhan Yesus bersikap kasar pada orang-orang yang menangkapnya? Tentu tidak. Apakah Tuhan Yesus bersikap kasar pada Yudas? Tentu tidak. Sesudah orang-orang menangkap Tuhan Yesus, mereka membawa Tuhan Yesus untuk diadili. Apakah Tuhan Yesus bersalah? Tidak. Banyak sekali orang berdiri dan berkata bohong mengenai Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Apakah Tuhan Yesus membela diri dan bertengkar? Pastinya tidak, adik-adik.
Tuhan Yesus diam saja. Sampai-sampai orang yang mengadili Tuhan Yesus bilang, "Mengapa engkau diam saja? Mengapa engkau tidak menjawab?" Lalu mereka bertanya lagi, "Apakah engkau benar-benar Tuhan?" Tuhan Yesus menjawab, "Ya, seperti katamu." Dia harus dihukum mati. Dia bohong. kata orang-orang yang mengadili Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab dengan benar dan sopan. Tetapi mereka bilang Tuhan Yesus bohong dan harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi muka Tuhan Yesus dan meninjunya. Orang-orang itu juga memukul Tuhan Yesus. Mereka masih ngeledek lagi. Mereka bertanya pada Tuhan Yesus, Ayo tebak, siapa yang memukulmu? apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia diam saja. Walaupun sikap orang-orang itu sudah sangat keterlaluan, Tuhan Yesus benar-benar pembawa damai. Adik-adik, kalau kamu suka mencakar, suka berkelahi, suka teriak-teriak, maka kamu bukan pembawa damai. Tidak ada orang yang suka dekat-dekat denganmu. Kalau orang melihatmu datang, mereka akan bilang, "Ih, ya datang lagi, gawat deh." Tapi kalau kamu tidak suka berkelahi, suka tersenyum, ramah, suka mengalah, maka semua orang akan bilang, "Ini anak baik loh." Dan itu berarti kamu adalah pembawa damai. Semua orang suka padamu. Semua orang suka memanggil namamu. Jadi, siapa mau jadi pembawa damai? Bilang amin. Nah, adik-adik, lebih keras lagi. Amin. Lebih keras lagi. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, cerita kakak sampai di sini dulu. Yuk kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, ajari aku seperti Engkau, yang selalu membawa damai. Aku juga mau orang di sekitarku merasakan damai. Aku mau menjadi anak yang tidak suka bertengkar, mau belajar untuk mengalah seperti Engkau, belajar untuk tidak suka marah-marah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam namamu aku berdoa. Haleluya, amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Adik-adik, tetap menghafalkan ya, dan rekam videonya lalu kirim kepada kakak gembala. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video selanjutnya. Matius pasal 11 ayat 29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan murah hati. Matius 11 ayat 29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Matius pasal 11 ayat 29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Haleluya. Matius pasal 11 ayat 29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Matius pasal 11 ayat 29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati.
Amin, puji Tuhan.